ternyata A.A. Raffi jabatannya itu nggak jauh cuma sekedar manajer di SFC. Jadi ketimbang di Rans. Terus ada minta tanda tangan kalau kepada ini dia malah menikmati, dia malah gak tau diri gitu loh. Jadi host udah, dikasih jadi komentator. Abis Betul. ini lu jadi komentator kuis, Nu. Asli. Ya kan, ya tolong lah Mayora. Nah, kalau Mayora udah nolongin, kita akan nolongin lagi nih. Sehingga ya ini tuh Hari Olahraga Nasional, lo harus berterima kasih sama yang namanya olahraga. Karena Iya betul. olahraga tuh menghidupi lo, Nu. Waktu itu ada kejuaraan RCTI bikin kejuaraan antara SMP yang masuk semifinal akan ditayangin. Oh iya gue inget, tayangnya Minggu siang. Minggu siang, Iya. betul. Tuh, lu inget lo anak petukangan. Itulah dia. Loncatnya terlalu jauh, lu tiba-tiba ngomong lu terinspirasi lari gara-gara di Inggris. Gua Kesini. tahu tuh lu beli di mana. Di mana? Di Mark itu kan yang murah itu. Ya Allah. Yang buat oleh-oleh. Primark. Di Maseto. Enggak, Sandiaga Uno. Lo kenal gak? Wah kenal. Ya udah, dia juga paling mau barter sama kita. Siapa yang nggak kenal Pak Mas Sandi? Mas Sandi kan juga punya Cuma podcast. bentar dulu, cuma deket ya belum. Oh iya, dia kan gila lari. Ya? Iya dia lari, dia udah lama lari. Nggak, kita kan maraton. ada ini, Dias Danar kan selalu host tetapnya dia. Oh, Lewat Dias aja. Ya udah bisa. Iya, lagi bisa kan mau kali. 2024 dia pasti Iya. butuh buat. Butuh acara-acara kayak kita gini. Iyalah. Ingat loh Pak, acara kita viral. Iya loh. Nggak, maksudnya 2024 tuh bukan apa-apa, maksudnya emang kayak Ya enggak. Ya, Apa ya? ada ini Piala Dunia enggak? 2020. Iya. Harusnya kan Bukan lo goblok. bukan ya? 2020 Piala Eropa. Piala Eropa ya. Ada minimal Iya, Piala benar, Eropa benar. lah, ada Piala Eropa lah. Piala Maksudnya kan Eropa. Pak Sandi pasti persiapan buat Ya. menuju Piala Eropa. Dan juga ada Ya, pariwisata. pariwisata. Jadi kan pasti akan ada hubungannya. Betul. Ada hubungannya pariwisata dengan Piala Eropa. Iya. Iya Nah kan? itu kalau gue tuh udah deket Pak Sandi banget. nggak marahan orangnya kan? Kita begini nggak usah kita sensor. Kan? Enggak. Mas Sandi tuh bro banget. Oh, lo kalau udah panggil Mas berarti udah pasti. Mas, lo gue pernah lari bareng soalnya. udah akrab ya. Gue pernah lari bareng. Badannya segitu aja. Iya. Gokil. Karena kan olahraga lari jarak jauh, kardio terus. Ya padahal kan maksud gue orang sekaya dia kan dia bisa aja santai hidupnya apa ngapain jaga badan Bisa. itu. Tapi luar biasa loh. Nah. Tapi Mas Sandi kalau bisa bubur ayam yang di Golf Senayan dulu diadain lagi lah. Nah itu enak banget. Jadi kemana sih dia? Dan itu salah satu pusat tongkrongan anak-anak lari, Len. Iya. Kalau habis lari pasti ke situ. Mas Sandi tolonglah dipanggil lagi tukang buburnya. Iya, tukang Tapi gue buburnya. lihat dia ke ini loh, Nu, ke rumah Apa? kita di Bintaro. Ke Bintaro. Itu, yang Golf. Hah? Itu tukang buburnya sama enaknya. Gue curiga Serius? dia ini. Iya, gue sekarang. Bisa jadi tiap pagi pindah. sama anak-anak gue makan bubur di situ. Tukang bubur itu berarti juga salah satu segmen atau elemen yang memajukan olahraga Indonesia. Loh iya. Dia ngumpulin orang-orang yang suka olahraga untuk makannya di situ. Ya terus. Ya seneng. Jadi orang, mana ngumpul dulu yuk di tukang bubur. Abis itu baru kita olahraga. Nah, tapi bener deh, lu cobain ya, walaupun agak mahal sih karena dia bayar sewanya mungkin lebih mahal. Pelaku-pelaku bisnis yang cukup bergantung kepada dunia olahraga Indonesia. Bener, itu Ya gue dong, setuju banget. tukang bubur, ada tukang es kelapa. Iya, karena ternyata para pelaku olahraga yang bisa dibilang mungkin olahraganya cukup mewah, ternyata tetap hobinya ya bubur ayam, Bubur. lontong sayur. Segala sesuatunya, Len. Kalau rasa itu nggak bisa bohong. Iya bener. Kalau udah ada rasa, lu mau dagang di ujung atau di kolong jembatan dicari. Bener. Dicari. Ya, dan berbicara Sama tentang debt collector kalau lu abis minjem nggak bayar-bayar utang. berbicara tentang rasa, kita juga punya satu produk yang memang membuat rasa itu tuh lebih nikmat. Apa itu? Contohnya gitu. Oh iya, Kalau benar, ntar benar, udah benar, ada benar. produk. Contoh latihan Kita ada akan latihan. bridging halus. Halus. Halus banget. Sehalus kalian nonton kita. Iya benar. Dan karena kan semua nikmatin kan ngobrolan kita berdua, nggak ada men, nggak ada sportcaster kayak kita yang Iya. bisa Yang- gini lah. Misalnya gini, Kita mah santai. bukan gontok-gontokan, maksudnya Bukan. memang Persaingan, secara persaingan. bisnis kan Persaingan. mereka ada ya namanya juga competition kan gitu loh. Nah kalau kita ya udah kita mah kolaborasi santai aja. Karena yang lu bilang Iya. ketika Karena kita butuh. Butuh. Kalau mereka kan emang udah sama-sama kuat finansialnya. Iya, Kita butuh, Nu. kita butuh. Yang penting kita join aja. join aja. Siapa tahu juga kita direkrut kan, dibikinin acara baru gitu. Iya makanya. Bukan apa-apa. Tapi ngomongin apa-apa ini. Ntar lu tai lari itu belum selesai. Iya makanya. Belum ke motor. Gila Lari. lu udah 35 menit nih. Waduh, lanjutlah, tanggung dikit lagi. Iya makanya jangan sampai gak selesai. Iya, Udah bagian selesai. cerita gue ntar aja cerita lu Ya, aja. gue baru mau cerita ke lu. Enggak lu dong. Lari lu akhirnya Lari. jadi rame gara-gara lu. Lari itu gua nggak tahu kenapa. Setahu gua di Maseto duluan maraton daripada lu kan. Salah. Hah? Salah. Yang apa tuh Indo Runners. Iya. Enggak. Dia malah justru menurut gua di Maseto nggak masuk Indo Runners. Oh enggak. Enggak. Andi Batiar Yusuf.
Andi Bahtiar Yusuf mungkin. Dia sempat malah mau bikin, dia bikin film bola. Tapi ada film lari, Len. Mari Lari, gue ikutan main. Itu salah satu film yang terinfluence dengan kehypean dari dunia olahraga lari. Yang bikin? Yang bikin Delontio. Yang main ada Olivia Jensen, ada Dimas Aditya, ada gua, ada Ferdi Sulaiman, siapa lagi ya? Tayangnya di Netflix. Enggak, di bioskop, enak Gua aja. nggak pernah denger. Di bioskop, Mari Lari, tayangnya nggak lama. Itu yang lo bilang. Itu dia. Antara hype olahraganya dengan industri sampingannya kadang nggak berjalan lurus kan. Betul. Kalau lo pengen tahu kapan kita ngomongin itu, dengerin episode sebelumnya. Episode sebelumnya ada. Episode 1. Itu dia. Terkadang memang bisnis-bisnis itu tidak berbanding lurus dengan segmen Jadi market yang ada. lo akhirnya suka lari beneran nggak? Dari tadi kan itu Gue pertanyaan beneran. awal. Oh, lo akhirnya suka. Gini deh, kalau gue nggak suka lari beneran, gue nggak mungkin bisa finish 42 kilo 195 meter full maraton. Kalau kita bayangin atau analogiin Jakarta Bogor, gue lari. Disiapin waktu 6 jam biasanya sama panitia. Selesai nggak selesai, gue harus finish. Ya kan? Kalau nggak finish, gue pasti diangkut. Dan artinya itu adalah DNF. Apa tuh? Did not finish. Ya tapi kan mungkin lo tahu setelah lo bisa dapetin itu lo akan dapat banyak sponsor. Gue nggak tahu awalnya. Nggak tahu. Ini lucu, Len. Ini lucu kalau ngomongin tentang sponsor ya. Jadi gini. Jadi lo awalnya polos-polos aja. Awalnya gue polos. Yalah tai. Lah beneran, sumpah. Awalnya. Nah, ternyata gini. Gue pakai sepatu. Lo tuh topi yang... lo nu. Apa tuh? Artinya pembohong. Atau enggak? Biar editornya kalau kerja anjing. Atau mungkin pinter. Iya. Ya kan? Iya. Jadi waduh. Gua main sendiri waktu itu lari. Nah, saat itu gue belum aktif sama media sosial. Dulu zamannya masih pet. Iya, pet. Ya kan, main pet. Instagram masih tipis-tipis. Gue posting, gue rajin. Yang gue sesein adalah brand sepatu yang gue pakai saat itu. Karena gue tahu dulu anak-anak teman-teman kita yang main bola ada yang dikontrak sama brand-brand sepatu. Nah itu dikasih doang. Iya, maksudnya di seeding lah. Iya. Nah gue juga dulu pengennya Iya, minimal bener. begitu Iya, gitu loh. Minimal dikasih lah. Minimal dikasih. Apa namanya di seeding? Di seeding. Lo tahu gue sempet kode-kodein lah. Iya. Nggak disambut. Oh iya. Nggak disambut. Brand ternama itu. Apa lo mention gitu? Iya gue mention. Oke. Biasalah, ini aja iseng gitu. Terus gue lari, tiba-tiba Ujo, gue pas main basket, Ujo bilang, P Project, temen gue lagi nyari tuh, lu kan suka lari, mau dibagi sepatu. Oh gitu, yang bener, iya, nih gue kenalin ya, dikasih nomornya, nomor lu gue kirim ke dia ya. Tiba-tiba orang itu nelpon hubungin gue. Ibnu, aku dapat nomor telepon dari Ujo. Ibnu suka lari ya, mau sepatu nggak? Datang dong ke sini. Datang gue ke Sensi, gue dikasih sepatu. Dikasih sepatu pertama adalah brandnya ya bukan orang yang sekarang. Yang bukan sekarang. NB. Ya. Gue dapet itu. Nirwan Bakri. Iya bener. Gue dapet tuh Len, kasih sepatu, gue postingnya banyaknya minta ampun. Oh lu seneng banget. Gue seneng banget gue. Kasih. Gue udah ngerasa kayak atlet. Yoi. Iya dong, gue dikasih sepatu, udah gue pakai terus. Gue ikut event, gue lari, gue pakai, gue posting. Nggak lama dari itu sekitar 2 bulanan, gue udah banyak ada sekitar 3-4 medali finisher. Gue colek, Mbak, bisa kali nih dikontrak Si NB ini. Ternyata, lo tahu yang hubungin gue siapa? Mbak Ade Sarah, terima kasih. MAP. Dipanggil ke kantor, bener tanda tangan kontrak sebagai brand ambassador. Dengan sepatu gratis. 3 brand saat itu. Sepatu, kacamata, Oakley, dan jam tangan saat itu ada, Timex. Oh iya, untung gua gak ngomong. Nah, apa emang? Ya tadi gua bilang yang G. Oh bukan. Ya, yang T ini. Yang T. Nah setelah itu berjalan tuh, lancar. Tapi ini berupa barang. Udah dapet duit. Oh udah dapet tuh. Dapat duit gua, dapat duit. Buat saat itu sekelas gua yang segitu nggak ada prestasi untuk di dunia lari ya, tapi setidaknya gua ada kemauan, gua posting, gua dapat. Itu kan yang lo denger, lu sebenarnya nggak tahu lo dibohongin. Ya. Sebenarnya yang lain juga segitu no. Cuman lu dikasih tahu aja kayak gitu, orang lain enggak. Enggak. Bohong kan, bohong.
Enggak. lu. Soalnya gini yang gua Kadang-kadang yang nego gitu. Ini bener mas, ini buat Mas Valen doang. Yang lain enggak. Pas gue cek, enggak gue juga. Tai. bahasa petukangannya tau gak lo, Pak? Dikelecehin. Iya, semua orang digituin. Enggak, ini lu doang, tai lah. Bahasa Kira marketing. kita cerita, enggak gue juga. Enggak, soalnya gini, setahu gua. Dulu kan kita juga berteman dengan artis yang sudah mendapatkan seedingan Lu tau beberapa gak, produk. gue ngomong di sini tuh jauh lebih enak. Apa? Karena gue kalau sama yang lain tuh gue CEO nu. Oh. Jadi gue harus jaga Image. image wibawa gue. Sama lu tuh ketahuan kita tuh emang sederajat temenan. Parah emang. Jadi tuh anak-anak tuh baru pada denger. Ngomongnya gitu. Parah ya. Parah ya, bosku tuh parah ya. Iya gitu maksudnya, bos gue ternyata kayak anak tongkrongan juga gitu. Selama ini disangka kan, oh bos ini tinggalnya di Beverly Hills. Woi, amin, ajak-ajak ya. Enggak, ogah gue juga males. Len, lu kalau di sana, lu kalau nggak ada gua, lu nggak bisa minjem kunyit, minta nasi goreng, minta bikinin mie gerbus. Iya makanya, dibilang gue gak mau. Masa tiba-tiba lu ketok Jennifer Aniston? Kagak lah, tapi emang cakep sih dia. Wis, tua-tua makin jadi tuh. Gila. Ya? Ntar dulu ah. Ya, apa? Itu belum selesai ke cerita lu anjing, lu bikin nanggung doang. Gue dapet itu, tapi setelah itu dampaknya ternyata besar. Oke, baru Dampaknya besar. Gue ngerasain ada beberapa produk, dan dunia lari semakin besar, semakin banyak event lari dan semakin banyak juga produk yang tap in ke dunia lari. Ada produk minuman. Kalau misalnya lu vitamin. akhirnya sekarang dari kesukaan lu akan olahraga, ini hari olahraga nasional. Jadi lu harus olahraganya dulu yang lu suka, bener gak? Iyalah. Baru nanti akan ada rezeki atau apapun lah Ya. yang bisa datang. Nah itu penting Len, gue setuju tuh tentang olahraga yang lu suka. Nih buat temen-temen di sini ya, buat lulu semua, John semua di sini, jebret John semua. Lu kalau mau olahraga, cari olahraga yang lu suka. Apapun itu. Bukan berarti lu ngikutin temen atau ngikut olahraga karena tren. Ya. Kenapa? Karena ketika tren itu habis, maka semangat lu akan habis. Karena udah gak ada yang mainin. Nggak nempel sama lu. Dan nggak ada yang mainin, lu nggak punya temen. Gitu loh. Tapi kalau lu suka, kapanpun itu pasti akan jadi olahraga yang langgeng di badan lu. Dan lu akan sehat. Bener, makanya gue dari dulu suka banget main joker karo nu. Apa itu? Kartu remi. Waduh, cekian. Jadi emang gue dari dulu passion gue di kartu. Waduh. Isi lagi. Menebak-nebak masalah ini ya, keberuntungan. Lo itu bukan keberuntungan itu. Tapi lu jadi presenter bola masalah keberuntungan apa emang lu udah siapkan dari dini? Oh. Apa? Itu Persiapan yang matang atau justru kecelakaan dalam sejarah hidup lu? itu dia. Apa? Episode yang lain nu. Oh, nanti kita bahas ya. Kita bahas. Karena lu Tentang- masih punya utang. Apa? Kayaknya lu endorsan lari udah habis lu ke motor. Lagi-lagi lu berutang dengan olahraga. Bangke. Motor masih masuk olahraga kan? Masih, Ya, masih. apa tuh? Masih. Tiba-tiba lu main sendiri, dapat Kopiko, Jamie Lost Journey, gaya lu main kamera beauty shot apa lelah. Duit tuh, gue bilang lagi-lagi nih orang dapat aja. Karena gini, gua nggak tahu. Apa sinetron lu nggak laku? Malah justru gini Len, gue menemukan sisi keasikan ketika gue menemukan ini motor nih. Ini setelah lari kan? Setelah lari Awalnya lu nggak gitu-gitu amat kan? sama motor. Iya, Enggak, gue memang dari kecil udah suka tuh yang sebenarnya off-road, adventure suka. Tapi belum punya uang. Ya. Beli motor mahal belum bisa. Benar. Iya dong, realistis aja. Iya. Seneng nih ngelihat mobil Jeep gitu, motor trail. Nggak Tapi ada. ya ntar dulu deh, ngurusin aja dulu mobil. Dulu mobil pertama gue aja Toyota Twin Cam. Iya, bagus, Iya. anjing. Iya, bagus. Mobil pertama lu apa? Toyota Twin Cam. Nih pandit gua sekarang masih twin cam. Lu harus bersyukur. Mantap, itu gue suka banget mobil. Iya. Nah, itu gua awalnya cuma memang iseng-iseng hobi, tiba-tiba di era pandemi sahabat kita dari agensi terkenal, agensi Noid. Iya. Tiba-tiba dia ngeliat Instagram gua. John, lu main ini apa adventure? Iya. Coba dong, gue mau lihat konten lu kayak gimana. Gue lihat, gue bikinin. Nih konten gue gini. Ya udah deh, lu bikin deh berapa episode. Ntar Kopiko masuk. Serius? Iya, udah bikin aja. Lu perlu berapa? Udah, nego. Gue juga masih kan awal, biasa nggak apa-apa proses harga. Awal untuk motor. Harga perkenalan. Saat Awal itu. untuk motor. Awal untuk motor. Itu masuk. Masuk. Setelah itu pas gue hitung-hitung Ren. Gue hitung-hitung. Ini sama aja kalau gue syuting sinetron stripping. Itu sekali satu episode bisa gue hasilkan. Kalau gue manajemen produksi gue bener.
Satu episode sama dengan satu episode lu juga. Satu episodenya konten gua. Iya, satu episode konten lu sama dengan satu episode lu di sinetron. Asal lu kelola dengan benar. Asal gua kelola dengan benar. Hitungannya efektif gitu ya, Iya. efisien gitu ya, tepat gitu loh. Biaya makan, bensin, Iya. tetek bengek lainnya. Itu bisa. Jadi buat dalam hati gua nyiapin 1 hari full di sinetron, harganya bahkan bisa lebih gede ternyata. Bisa lebih gede di motor. Ya udah. Gue dengan saat itu berbesar hati untuk tidak selalu mengejar TV. Gue mengejarnya sisi yang lain. Sesuatu yang baru disadari Justin juga sekarang. Iya benar. Ya, dia baru ngerasain setelah kita berdua. Iya dasar ampas. Iya, Justin. Tapi nggak apa-apa, ampas tapi jadi duit. Ih, sekarang lagi Wih, lagi kaya-kayanya dia. Kaya. Tapi buat apa dia kaya udah tua? Kaya tuh masih muda, udah tua kaya apa sih yang lu cari? Kalau gue tanya. Udah gitu kayaknya di era pandemi lagi. Iya, buat apa? Mau pergi-pergi susah. Lu kaya udah tua mau apa lu? Tua tuh udah wisdom aja. Damai. Kaya tuh ya seumur-umur kita Ya. gitu, Raffi gitu. Bisa kaya. masih sombong gitu ya. Udah 54 kaya apa lagi? Pantesan dia nggak pernah ini ya berpikir untuk beli mobil pintu 2. 54 tuh udah bukan duniawi Iya, udah benar, lebih benar, ke benar. yang bijak. Agamis, religius. Iya, tobat. Ya tapi itulah hidup ya. Dia Hidup. baru dikasih pas udah tua gitu loh. Iya. Karena dia sombong kan. Iya. Kalau dia terlalu muda kaya, lu mau ya kayak apa lagi Iya. dia gayanya. Makanya Tuhan tuh telat ngasih rezeki dia. Kok kita jadi ngejudge dia ya? Terserah deh. Tapi we love you, Justin. love you. Kita termasuk orang berdua yang kita ngomong apapun tentang Justin dia tuh nggak akan pernah marah. Nggak akan pernah Karena dia tahu gimana kita berdua Ya, selalu berjuang. kalau ke dia tuh Ya. ya. Gua juga- Saat orang lain gimana kita berdua kan Iya. ya lu tahu sendiri lah. Kita- Udah nggak usah kita ceritain Ya, lah. kita begini-begini aja tetap sama dia. Iya. Yang penting buat gua the true friends Ya. jika kita selesaikan anjing. Aduh, bahasa Lu Inggris jangan lagi. sosok bahasa Inggris jaksel lu. Iya udah gue tuh dapet. Ya udah, Tiba-tiba oke, gue akhirnya dapet. kontrak ternyata 1 tahun. Oke gue bilang worth it nih. Jadi gue bisa fokus berapa bulan untuk ngerjain konten. Ya. Artinya ketika gue nolak kerjaan yang lain, Ya. gue sudah terbayar gitu loh. Betul, Jadi ngerti. bisnis plannya aman gitu loh. Ya. Udah, setelah itu gue fokusin lagi. Gue fokusin, gue lihat lagi, ternyata semakin ada, semakin banyak, dan akhirnya gue hidupin lagi YouTube gue. Awalnya YouTube gue itu cuma modal gara-gara gue ketemu Pogba sama Ronaldo. Tahu gua yang Rame. sampai jutaan. Iya, makanya gue Padahal pakai kaget. handphone kan. Pakai handphone itu. Tahu. Itu dia. Lu Pogba assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus Ronaldo apa? gitu? Ronaldo, say hi Ronaldo, say hi gitu doang. Dapat tanda tangan gue buat Dovin. Tapi lu tanpa agency. Itu emang lu teriak-teriak dia kasih. Langsung teriak-teriak sampai gue diomelin tuh sama apa namanya LO-nya ya. Ya lu panggilnya John. Bego. Lu panggil Ronaldo tolol. Lu panggil John. Saat itu dia nggak kenal ya, beda. Pokoknya dibilang Makanya gini, dia nengok, kata "John, LO-nya, John." woi jangan berisik. Dia bilang gitu. Wah, tapi gue salut lah dengan apa namanya kesempatan yang dikasih. Itu catat juga. Kita akan cerita nih dia kalau kayak lagi tur-tur itu. Wah norak gue mah. Gua kan juga banyak ya. Ntar kita Gue mah cerita. norak. Iya, Ya sama. ketemu Messi aja norak sampai diomelin gue sampai mau diusir. Ya sawah. Ya itu kita pastilah. Ntar kita Dah, cerita lah. tapi Pokoknya ya kita itu akan dia. cerita olahraga. Netizen Indonesia tuh suka gitu. Ngomongnya udah ngayun nih Oh anjing. ya udah. Oh ya maaf. Terus Udah lanjut. Maaf gue. Oh iya. Kenapa lu mesti minta maaf? Ya, gue minta maaf sama minuman-minuman ini. Kenapa gue nggak minum-minum? Ya oke, berarti gini kita harus akhiri dulu episode ini karena ini pun ternyata bisa jadi 2 episode. Karena Waduh. menurut podcast research, iya, ini. 20 menit adalah Bible podcast kita. nah, apa tuh? Bible podcast versi jebret John. Gue jebrot. Aduh, aku bingung. Oke. Ya, maksudnya kita berhutang dengan olahraga. Yes. Karena awalnya kita juga senang dengan olahraga, ternyata olahraga juga bisa memberikan rezeki buat kita. Iya, itu tuh dari Iya. dulu gue selalu sepakat ketika gini, olahraga itu bukan cuma sekedar olahraga. Lu masih bisa banyak dapet hal, efek lain dari olahraga. Benar. Masalah kesehatan udah pasti. Aman. Iya kan? Ketika lu rajin, lu fokus sama olahraga tersebut, Iya. lu bisa menjadi seseorang yang menginspirasi. Ketika udah menginspirasi artinya lu influencer. Iya. Lu influencer udah pasti produk tuh butuh lu. Bener. Ketika produk butuh lu artinya ada yang namanya profesionalisme. Bener. Ada tercipta namanya jual beli. Lu jual beli jasa. Iya dong. Dan lu tanpa perlu background apa-apa dengan platform yang banyak lu bisa jadi seseorang sekarang. Bisa jadi seseorang.
Orang sukses tuh. Yang penting kampanyenya lo suka olahraga, lo sehat itu dulu. Sama satu lagi harus fokus. Benar. Iya, lu Satu titik. Satu titik. Iya. Hanya itu. Hanya itu. Titik itu. Apalagi? Kita maju, kita kerja. Via Valen. Via Valen suka olahraga. Iya, suka olahraga. Cuman dia sama kayak gue, dia suka olahraga tapi lagi menggemuk aja. Iya. Mirip gue lah lagi. Ya tapi kita salut lah dengan dunia olahraga Indonesia Ya. saat ini sudah menorehkan prestasi yang tahun ini ya. Benar. Prestasi yang sangat luar biasa. Ini Apa? kita closing kita. Closing kita kan? Pertanyaan gue, kita jujur aja. Lu masih pengen bertanya lagi? Jujur aja. Apa? Gua sekarang, karena dulu gini, gue pengennya gue di luar olahraga gue juga berhasil. Oh, Dan kan? ada beberapa kegiatan yang gue lakukan tapi stigma orang tentang gue tentang olahraga tuh udah sangat besar. Nah. Jadi gue akhirnya udah deh, gue mendingan bikin Jebret Media ini untuk gedein yang namanya olahraga buat kesempatan buat banyak orang juga. Raffi Ahmadnya di bidang olahraga. Makanya Media gue olahraga bisa terbesar. jadi staf ahli lah kalau dia 2024 jadi kan. Oh iya benar. Nah, terus itu akhirnya membuat gue berpikir udah deh kalau gitu gue di olahraga aja kan gitu. Nah, gue dari dulu dari gue SD, Ya. gue tuh valen bola namanya. Valen bola. Iya, karena gue dari dulu emang identik dengan bola. Serius lu. Dengan Tapi lu olahraga. kemarin main tenis lu oke lu ada basic lu. Ngaku lu main tenis udah lama. Iya, itu juga jadi gini, gue akhirnya tahu, gue sama kayak lu, gue dibeliin mainan apapun termasuk game. Gue tuh nggak terlalu tertarik karena gue lebih Sama. suka langsung olahraga. Sama. Jadi gini, kalau lo semua pada bilang kalau gue apa, gue bisa gini, gue berani ngadu sama lo ya, bola, badminton, tenis, pingpong, basket. Iya. Jadi gue tuh bisa dan Bisa. gue tidak perlu terlalu lama untuk berlatih untuk bisa di olahraga. Jadi gue yakin memang bakat. Muscle memory lu tuh udah sangat dekat Nah, sama gitu. olahraga Gua itu. Nah, gue pernah akhirnya mencoba mengkhianati itu karena gue melihat industri olahraga dibayar kecil Saat itu lu sempat Sekarang lah. Lu sempat kecewa. Sampai sekarang lah bisa dibilang kalau dibandingkan. Bentar, dengan- gua nggak setuju tuh. Bukan di digital. Oh, Di TV. Oke. Di TV. Iya. Lu harus- Tapi kan satu segmen doang. Iya. Ketika lu beralih ke segmen Ngerti. yang lain mendapatkan produk itu beda lagi. Beda banget dan akhirnya gue juga menjadi orang yang kalau gak banyak yang tahu teman-teman seprofesi kita, gue berusaha banget untuk menaikkan value itu. Nah. Makanya gue sekarang ada di titik dimana gue siaran udah lumayan harganya. Sementara gue tahu rata-rata kita kan berapa. Ya, kita tahu. Ntar kita ceritain lah. Nah, Itu nanti ada segmen ya, sendiri lah. segmennya. Jadi gue tahu diri bahwa gini, ketika gue bandingkan dengan industri yang lain, gue tuh termasuk kecil. Tapi kalau dibandingkan di industri yang sama, gue tuh termasuk yang paling besar. Dan gue pengen teman-teman yang lain ikut sampai ke sana. Dan salah satu yang udah mulai ke sana Justin kan. Lu mah gak usah dihitung lah, Darius gak usah dihitung karena lu orang udah di entertainment, lu tahu perbandingan budget. Yang polos-polos nih kan yang dari awalnya di olahraga kan. Iya. Ketika kita Ngerti. dikasih 1 juta karena kita nggak tahu industri lain, kita happy. Iya. Tapi begitu tahu di industri lain 15, 20, Iya, 25. iya, Satu iya. kali 25 Iya, juta misalnya. iya, iya. Kan lu gitu. Iya. Tapi kan patokan nggak di situ terus. Nggak di situ. Tapi akhirnya rezeki gua dari semua yang gua dapat sejak gua berkeluarga, setelah gue pikir-pikir semua dari olahraga. Ya, itu tujuan mulia lu bagus sebenarnya untuk menaikkan taraf Iya. atau salary cap buat sportcaster atau pelaku olahraga yang mencari duit di situ. Tapi kalau gua berpesan gini doang sih, gua nggak pernah lihat rejeki orang lain terus gue bandingin dengan rejeki gua karena setiap orang punya rejekinya masing-masing. Itu gue juga sekarang begitu. Karena gini Len, ketika kita selalu berpikir seperti itu, dia dapat berapa, gua harus dapat segini, masa gua kalah padahal siaran gua lebih bagus atau performa gua lebih oke, tampang gua lebih kece, gua lebih muda, nggak jaminan. Ya. Dan lu nggak akan pernah puas dan lu akan capek sendiri berputar-putar di situ. Gue udah dapet ngalamin itu dan lu bener. Kalau gua makanya gua dari dulu gitu, gua nggak peduli. Karena basic lu kuat di SD. SD lu mengajarkan kehidupan yang baik yang gitu. baik, Ya kan iya. kalau gua kan mungkin kebajikan. Iya Iya. gitu. Jadi lu harus bersyukur dengan apa tadi nama Iya, SD lu? SD Madrasah Ibtidaiyah Darun Lu harus Najah. bersyukur karena itu Betul, fondasi. fondasi. Lu gak akan kuat. pernah bisa lupa. Dulu guru SD gue kelas 1 namanya Bu Titi. Oh masih ingat. Dia mengajarkan Olahraga gue naik Pak Deden, gue juga masih ingat. Pak Deden Pak ya. Deden. Nah gue malah lupa. Tapi yang jelas sama. Iya. Ntar lah cerita bagian gue, ntar gue cerita. Gue juga gila yang namanya pelajaran olahraga. Iya. Gue gila dengan lihat di perpus tuh koran bola. Iya, Gue sama. nungguin yang namanya tiap hari Jumat. Dulu cuma sekali kan, Iya. tiap hari Jumat. Gue nungguin Poster. di rumah gue Kompas tuh paling belakang. Karena halaman cuma belakang. cerita olahraga. Ya. Jadi gue berutang dengan olahraga. Makanya hari ini kenapa gue bahas sama Ibnu.
Gue baru kali ini juga ngerasain Haornas kok segede ini dampaknya ke gue ya. Iya. Bahwa gue akhirnya gue bilang kita bahas di sini nih. Gue juga kan dapat kerjaan di hari Haornas ini. Ya kerjaan dari muntahan lo. Iya, maksudnya kita jadinya berbagi iya, dan berbagi, kita dapat. ya. Nah, itu semua hanya bridging menuju pertanyaan closing gue. Apa? Kalau boleh jujur, dari olahraga ini berapa miliar udah lu hasilin? Wow. Coba lo jujur. Gue udah bilang ya tadi, Iya. istilah gue sekarang mulai nyicil rumah, gue punya mobil, anak-anak gue sekolah, lahiran, itu semua dari aktivitas gue di olahraga. Jujur gue berutang sama olahraga. Lu di luar sinetron lu, gede juga nggak olahraga buat lu? Gini, Setelah ada digital juga. gue yakin ya, ini anak laki-laki belanja terbesarnya pasti selain otomotif yaitu adalah sepatu. Tai banget emang sepatu. Ya kan, Gampang. ngehe banget tuh sepatu. Setuju kan? Setuju gue. Nah, sejak gue kenal olahraga, gue nggak pernah beli sepatu olahraga. Karena gue udah ada ikatan kontrak Dan ada duit. dengan brand. Iya, Dapat sebagai barang dapat duit. selain dapat barang, gue dapat duit. Udah gitu kalau ada setiap produk baru atau apa, gue bisa minta gitu. Nah, kalau untuk ngomongin ukuran jumlah uang, banyak banget Len. Banyak kan? Banyak banget. Terlebih setelah digital bukan pas di TV kan? Setelah digital, ya bukan juta lagi. Iya. Udah huruf M. Iya. Itu tuh dampak besarnya dari dunia olahraga yang gue rasain ya. Ya. Ketika gue tahu, gue fokus, gue suka, gue lakuin dengan kesukaan gue. Ingat ya, dengan kesukaan, bukan dengan hanya karena pencitraan. Bukan karena lo udah Tapi banyak kan sekarang yang cuma datang pakai sepeda, pakai Anjing, helm, gua bangsat. pakai helm, pakai sepeda, cuma buat konten, foto nggak keringetan. Di Bintaro? Di mana-mana. Oh, iya? Lari, cuma lari pas pas lagi ada orang kenceng, tiba-tiba nggak ada orang jalan. Lu lihat gak di Bintaro? Sampai sekarang fotografernya pakai rompi, men. Iya memang. Karena dia harus terdaftar. Nah kalau itu Bintaro ada kan? Gue kayak gue juga biasa, dulu kan gue rajin jogging, maksudnya Ya. gue solo kan. Ya. Sampai kayak, ini apaan sih gerombolan. Itu asal lu tahu Di Len. belakang gue ternyata sepeda lagi. Ada foto-foto. Sekarang teman-teman fotografer, jurnalis, Rezeki ya, olahraga. Iya, olahraga kan, main Iya. fun football. Main fun football Ntar ada. kita omongin ya. Iya ada. Fotografer kita undang aja Gua ada tuh salah satu titiknya yang memang fotografer handal. Kita hitung ya dapat berapa fotografer tuh. Titik yang jadi spot favorit anak-anak sepeda. Iya makanya. Setelah lewatin lo tahu TVRI naik ke atas Oh, di flyover Senayan. menuju Gatsu. Tahu. Nah, Pengkolan itu tuh, Pengkolan. Yang ada apartemen Park Royal. Ya, Park Royal. Sebelum itu pas Pengkolan belokan Itu itu, bagus banget fotonya. itu di situ ngumpul fotografer, ngumpul. Oh, dia ngajarnya dari situ. Ngajar dan di situ ditulisin alamat Instagram dia. Kalau lu berminat dengan fotonya, Iya. lu tag di situ, Iya. dijual. Misal kalau nggak salah ya, kalau Oh, nggak dia salah nih. fotoin apa random? Siap, random. Oke, foto wisuda. Iya, bener. Kalau dulu kan dijual tuh setelah dicuci, iya kan? Serius? Iya. Jadi ini sekarang bukan cuma disewa. Jadi Bukan. dia pakai fotoin. Fotoin. Yang dapat foto dia. Dia nggak kenal. Nah, dia tahu dari mana fotonya ada di situ. Kalau dulu kan di wisuda kan fotonya ada gitu. Jadi gini, yang gue pelajarin, gue pernah juga soalnya di foto, terus gue coba melakukan transaksi. Jadi gini sistemnya, sang fotografer itu taruh alamat Instagramnya, set misalnya @jebretvalen gitu. Terus tuh gede tuh Len, dulu foto-foto aja, begitu datang cekrek pakai burst gitu kan, di brand, ter. Nah setelah itu pesepeda kan harusnya lihat, oh ada alamatnya, Oke. ada alamat Instagram. Lu cek. Nah setelah itu dia posting tuh, nih fotografer diposting di story, dia misalnya tahu Lu siapa? tahu siapa di tag, tapi dia kalau nggak tahu dia tag klub sepedanya. Ya, kalau dia nggak tahu juga nanti teman-temannya pasti ada yang tahu, cari tahu. Nah, setelah itu tahu, gua ada tuh foto lu masuk di situ. Pasti minimal temannya cerita dong. Iya, Temannya kalau cerita. bagus, gua beli. Ya, gua liat bagus fotonya. Langsung DM. Bang, fotonya bagus, mau dong. Ya udah, ini nomor rekening. 2 foto atau 3 foto 100.000 ya. Oke. Tuh, 2 foto 100.000. Oke, jadi ternyata gini, kita akhiri dulu karena ini udah sejam, ini jadi 2 Wah, episode. gila. Berarti bukan hanya kita, Bukan hanya kita. tapi siapapun yang melihat olahraga ini menjadi sebuah kesempatan bisa menjadikan lu sehat, menyalurkan apa yang lu suka dan menghasilkan rezeki. Itu di luar atletnya ya. Iya makanya. Iya, di luar atletnya Ini kan loh. ngomongin kita, ngomongin kita. siapa tuh tadi? Fotografer, Dan- tukang bubur. Dan tukang fotografer jangan bilang lagi bahwa aduh pertandingan lagi nggak ada. Eh, Tapi lu harus cari peluang. kreatif. Lu harus cari peluang. Kreatif. Ketika lu akhirnya mendapatkan peluang itu, lu duluan, lu bisa banyak dapat rezeki di situ. Betul. Mungkin abis itu lu malah nggak mau lagi ngeliput event. Bisa jadi. Ternyata tiba-tiba fotonya laku. Ya sama kayak kita dan teman-teman yang lain yang udah oke kalau di TV gua nggak dapat nggak apa-apa. Toh Iya. gua ada di
digital. Iya, lu bayangin aja 10 orang bisa dapat 1 juta. Oke. Siap. Jadi itulah dia. Olahraga ternyata selain menyehatkan kita secara Yes. esensial, kemudian Ya. juga menjadikan inspirasi buat orang lain, tapi lain. juga ternyata bisa menghasilkan rezeki. Rezeki buat Makanya. pelakunya. Makanya kita terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Menteri, terima yang kasih. juga sekarang semakin giat untuk mempopulerkan dan juga mengkampanyekan Mengkampanyekan. tentang dunia olahraga, Ya. dan juga tentunya bisa berkoordinasi misalnya dengan Menteri Pariwisata. Betul. Karena itu kaitannya erat. Dan juga tepuk tangan untuk apresiasinya dan juga segala usahanya untuk bisa menggelar Liga 1. Benar. Iya kan? Dan juga tentunya jika Prestasi-prestasi prestasi dari Olimpiade, Olimpiade dan juga Paralimpik. luar biasa. Salut buat kalian. Teman-teman dari Respect. Paralimpik. Emas dari ganda putri, emas Yes. dari ganda campuran, Betul. perak dari tunggal putri, Ya. dan juga tentunya gelar-gelar lain dan juga medali-medali lain yang Dan ada. kita tunggu medali-medali berikutnya dari atlet-atlet Ya. muda berbakat. Dan Pak Menpora jarang sekali yang memang fokus platform digital itu sport seperti kita. Iya. Jadi Pak Menpora jika memang Jika ingin butuh. kita juga sama-sama membesarkan dunia olahraga Indonesia Yes. ini, kami Jebret John Jebret dari John. Jebret Media TV dan juga channel lu Jamilo TV. itu siap membantu bukan hanya channelnya Rans Pak. Siapa tahu aja kita bisa jadi official broadcaster untuk PON nanti. Udah itu udah Rans, kita kan MC-nya. Kebagian kali. Kita hostnya. Ya mau lah. Ya pasti. Iya Lah, benar kan udah kita udah sikat. dikontrak sama Raffi. Ya Jebret John lah. Ya Raffi tuh kalau udah sama temen tuh men, Iya. Jebret John. Jebret John Jadi udah. kita akhiri lagi dengan calling actions. Iya. Apa kalau istilah stand up balik lagi ke belakang apa namanya? Callback. Callback. Jadi sebenarnya apa yang terjadi waktu di pertandingan? Jadi ya waktu itu. Kita balik lagi nanti di Jebret John di episode berikutnya.